Cuma saya selalu dipantau. Oh, Kamu kerja di sini harus ikut aturan saya. Ini kamar ini tidak boleh ada yang masukin. Kalau kamu masukin fatal. Saya orangnya penasaran gitu. Kenapa kok kamar apa gitu. jadi pengen tahu. Ini tugas kamu kalau mau maghrib bikin kayak air sesajen, air putih, air teh, kopi hitam pahit, sampai 6 gelas saya bikin, terus sama saya bakar kayak iya bakar gituan tiap mau maghrib. Iya, nyium gitu kan. Ngobrol sama saya biasa. Kan kalau orang sakit mau pulang pasti ada omongan kayak orang mau ngebakasin. Iya. Ini nggak ada sama sekali. Sakit kayak ngeluh apa enggak? Dia nyuruh saya, "Mas tidur. Ntar Pak baru jam 9. Bapak kalau mau istirahat aja. Mama ntar tidur belakangan." Bapak tidur ya Maya, Bapak capek ya udah tidur aja. Akhirnya sampai lampu kamar dimatiin. Aku masih main HP. Aku Bapak berbalik gitu belakangan. Aku duduk. Pak, Bapak kok nungging-nungging, kata aku kayak orang sujud gitu. Pak, isi Bapak lagu apa sih? Apa Bapak? Saya panggil 3 kali Bapak. Nah, saya dorong. Udah nggak ada. Mulutnya keluar busa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Magenta Malam Gentayangan. Terima kasih bagi Sobat Magenta yang sudah subscribe, like, share, and comment. Semoga Bang Genta doakan kalian sehat-sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Oke, cerita kali ini Bang Genta akan kedatangan Sobat Magenta, Ibu Yeni. Beliau akan menceritakan salah satu korban pesugihan. So, ingin mendengarkan kisah selengkapnya? Kebetulan Ibu Yeni sudah ada di studio Magenta. Kita panggil Bu Yeni. Halo Bu Yeni, apa kabar? Sehat Bu? Yes. Alhamdulillah. Terima kasih nih Bu, udah hadir di studio Magenta. Tinggal di mana Bu? Tinggalnya di Tanah Kusir. Tinggal di Tanah Kusir. Waduh, jauh dong nih Bu ya. Terima kasih udah dekat juga ya Bu ya. Waduh, Bu, bisa nggak diceritakan kisi-kisinya nih untuk Sobat Magenta nih? Kisi-kisinya dulu nih. Saya hidup sama suami. Dulu saya masih ngontrak di daerah Pondok Aren, Pondok Ranji. Saya ngontrak di rumah petak, tapi rumah petak itu hanya dihuni sama nenek-nenek tua, udah lansia. Jadi saya ngontrak. Ibaratnya dia itu orang lain, bukan siapa-siapa saya kan, namanya yang punya kontrakan. Saya ngontrak sama suami sama anak. Akhirnya tuh ibu itu dia minta pertolongan. Jadi saya itu udah dianggap kayak anak sendiri, tapi saya bayar kontrakan separuh harga. Cuma saya ngerawatin dia gitu, ngerawat. Akhirnya saya berlanjut sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Saya nyuci, gosok, bantu-bantu di rumah itu. Selama di situ sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak ada masalah ya. Tapi pas kesini-sininya ada yang aneh-aneh aja gitu. Apa tuh Bu? Ya semacam kayak kan dia udah nggak punya suami, suaminya udah almarhum, jadi dia di situ hanya sendiri. Jadi rumah itu kalau dibilang serem ya mungkin namanya rumah mah pasti ada penghuninya ya. Tahan dulu nih Bu ya, jangan diceritain dulu nih Bu. Kita mau sapa dulu Sobat Magenta di rumah nih Bu ya. Nanti tolong diceritakan dari awal hingga akhir nih Bu. Kita mau sapa dulu Sobat Magenta dulu Bu. Oke, bagi Sobat Magenta yang belum subscribe, like, share, and comment, silahkan subscribe. Semoga pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Dan bagi Sobat Magenta yang ingin menjadi narasumber seperti Ibu Yeni, silahkan DM ke Instagram kami atau email ke magentachannel479@gmail.com. So, penasaran dengan kisah selengkapnya? Cari posisi senyaman mungkin, gunakan headset Anda. Dare to hear, let the story begin.
Saya lanjut pembicaraan Iya. tadi. Saya tahun 2017 atau 18 gitu ya. Nah, rumah itu sepertinya kayaknya angker atau gimana gitu. Tiap malam tuh dari atas plafon bunyi yang kayak semacam suara harimau, kayak garuk-garuk. Anak-anak saya masih umur 4 tahun, suka mama takut. Kadang kan suami suka pulang malam, saya takutin. Kadang saya suka ngintip, suka suara-suara aneh. Yang kadang saya kalau malam suka dipanggil sama yang punya kontrakan. Yen, sini, apa oma? Tolong bikinin oma minum. Saya masuk ke belakang, ke dapur. Tiba-tiba saya ada yang nyambit. Terus, astagfirullahaladzim. Kayaknya. Cuma saya nggak takut, cuman diem. Udah saya diem. Saya cuma cerita doang. Cuman cerita sama yang ini oma. Saya pernah ditemuin sama entah itu saya mimpi atau memang kenyataan ya. Saya ditemuin orang dalam kamar, dia duduk bersila. Saya habis gosok, masukin pakaian ke kamar, ya, saya taruh di tempat tidur. Nah, nggak selang saya rapiin meja makan, saya ngeliat ke kamar, dia ngeliatin saya, sampai saya langsung istighfar, saya nangis. Ini siapa? Orang tua laki-laki. Ngeliatin saya, tapi dia mau bicara, cuman kayaknya gimana gitu, cuman natap saya aja. Cuman saya nangis dalam hati, siapa ini negorin saya. Akhirnya saya nanya sama oma, saya ditemuin orang dalam kamar, bapak-bapak pakai sarung, pakai baju koko, tapi tangannya buntung oma. Kata oma langsung meluk saya. Itu suami oma ya, katanya suami oma emang tangannya buntung. Ya, ini sih nggak takut, cuman kaget. Jadi sepertinya dia pengen ngomong, cuman mesem-mesem aja sama Yeni. Mungkin dia mau nitipin oma sama Yeni. Yeni itu bukan siapa-siapa oma di sini, tapi udah kayak oma anggap anak sendiri. Udah tuh berlalut, tapi kok lama-lama aneh gitu. Akhirnya bapaknya tuh nggak tetep suami dulu kerja parkir aja, nggak ada kerjaannya. Lama-lama kita nggak enak, namanya rumah biar kata kita dikasih gratisan, tapi kan nggak enak karena dia juga butuh makan, butuh biaya sehari-hari, dia pampers apa obat. Terus saya buntu kemana mau nyari kerja, akhirnya saya nyuci gosok di rumah orang, suami kerja parkir. Itu berlalut. Nah, ada kawan sekolah main telepon. Yen, lu mau kerja nggak? Di mana, Len? Ini kawan sekolah aku. Ini ada Hesti butuh asisten rumah tangga. Kalau lu mau hari ini juga lu datang ke rumahnya. Ajak laki lu, anak lu biar diomongin. Tahun 2018. Lebaran bulan Mei kalau salah ya, lebaran tahun kemarin 18. Nah, akhirnya saya ngomong sama suami, gimana Pak, mau nggak ditawarin kerja, kita tinggal di situ, menetap di situ, semua nanti dibayarin apa, karena buntu, otak udah buntu, kita butuh biaya apa banyak. Kalau memang Bapak mau, kita kan izin dulu sama suami. Nggak main selebor mau, kata suami, ya udah jalanin aja mah, hidup kita memang lagi di bawah, lagi jatuh. Udah akhirnya saya jalanin. Nah, saya temuin tuh bos yang mau saya kerja. Berat, kayaknya kayak orang dihipnotis gitu. Lu bayar kontrakan berapa di sana? Lu sekarang juga barang-barang lu jual-jualin. Lu kemarin jangan bawa perabotan, bawa baju aja. Lah, perabotan gua lu jual-jualin, nanti gua ganti. Oh, saking baiknya. Kata bos temen nih. Aku mikir, akhirnya kata bapaknya, gimana Pak? Ya udah terserah mama. Kita memang lagi butuh kepepet dana, biaya hidup sehari-hari. Ya, akhirnya kulkas, lemari, mesin cuci, tempat tidur, semua saya jual lelang. Saya jual-jualin, akhirnya saya bawa baju doang. Pindah ke rumah buat apa kerja nih.
Semua apa biaya angkut barang kasih sama dia, mau dibiayain. Nah, akhirnya besoknya saya langsung pindah tuh. Udah biasa dah kerja, dibilangin kerja saya nggak terlalu beratin, cuman nyuci, gosok, beres-beres rumah, masak, tuh udah. Hari saya berjalan tuh, tapi suami tetap keluar kerja mati, jadi yang kerja cuma saya aja di rumah itu. Iya, anak sekolah dari Jombang ke Tanah Kusir kan lumayan. Dikasih motor, dikasih kendaraan buat pulang pergi, berkas motor. Saya kerja nggak ada sebulan di situ kerja, jadi seminggu 2 minggu keadaan benar netral. Cuma saya selalu dipantau. Kamu kerja di sini harus ikut aturan saya. Ini kamar ini tidak boleh ada yang masukin. Kalau kamu masukin fatal. Saya orangnya penasaran gitu. Kenapa kok kamar apa gitu. Jadi pengen tahu. Ini kamu tugas kamu kalau mau maghrib bikin kayak air sesajen, air putih, air teh, kopi hitam pahit, sampai 6 gelas saya bikin, terus sama saya bakar kayak bakar gituan tiap mau maghrib. Nyium gitu kan. Saya tancap di meja ruang tamu, saya taruh. Tugas saya ada tuh tiap mau maghrib bikin itu. Bikin kepada sholat mah tetap sholat ngaji tetap, tapi kok gimana saya lengah dikit. Ada suara begitu, rajin gimana salat, tapi udah. Nah, saya kamar di atas, mereka di bawah semua, saya doang di atas musola, kamar saya, kamar mandi, gudang, saya itu di atas. Tiap malam kalau dipanggil, Yen turun bikinin kopi buat bapak, iya bu, turun ke bawah, seperti bu deket mesin keran nyuci, mesin cuci, semacam seperti ada, waduh, saya nggak bisa ngomong, cuma saya takut, aneh gitu, yang aneh-aneh. Kadang kalau mau nyalain kompor, kayaknya pelupuk mata saya itu kayak ada pala ular aja gitu, bayangan mata saya itu kayaknya ular aja. Saya tanya sama ponakannya, kenapa sih tante kalau aku mau masuk ke kamar itu nggak boleh, jangan. Nggak boleh ada yang masukin. Kalau tante masukin fatal kenapa? Pokoknya jangan. Aku penasaran. Kalau aku ngepel kamar 1, kamar 2, 3, kan dia deket. Kalau orang penasaran gimana ya? Apa sih isinya? Aku intip. Astagfirullahaladzim. Dia semacam dipan kayak dipan Jogja, Jogja. Apa kendi kayak di Jogja besar gitu. Terus kayak ada keris, kayak ada kembang, terus atasnya dia plafonnya kayak plafon kayak semacam apa sih kulit apa daunnya buat gitu, kelapa gitu. Iya, buat ada gituan tuh pojok-pojok. Udah saya tutup, saya takut saya tutup. Nah, setiap saya bersihin kamar mandi pasti selalu ada ulat. Saya bersihin tapi saya dipanggil, kamu tuh gimana sih kalau bersihin pak kamar mandi ini ada apa? Tadi bersih banget bu, saya udah enggak apa di toilet semua bersih, tapi masih ada tuh ulat. Udah saya bersihin lagi. Kalau saya masuk nggak pernah ada, tapi kata ibu ada, gimana ya bu ya? Jadi akhirnya sudah tuh malam, suami saya udah mulai nggak enak. 3 minggu saya di situ, suami udah mulai gimana? Kalau ngobrol di atas, kalau saya ini lagi ngobrol sama suami, kayak orang ada yang nyambut, butak. Astagfirullahaladzim, apaan tuh pak? Kamu diem, kata bapak. Bapaknya bilang, nah, kita nggak bisa lama-lama di sini. Kenapa pak? Bapak udah ngerasain yang kurang nyaman, udah nggak enak aja, dia bilang. Ya terserah bapak dah gimana baiknya. Jadi suami tuh kayak orang ngerti juga, bisa. Masa lagi duduk nonton TV sama suami di kamar, pintu kamar engselnya apa bak mental.
suami saya begini. Padahal saya nggak ngomongin ibu, enggak, cuman ngomongin pribadi saya. Gimana Pak, kalau kita nggak bisa lama di sini, nanti kita makan apa, ngontrak gimana? Rezeki udah Allah yang ngatur mah. Intinya kita keluar dari sini. Kata suami, kita lagi ngomong begitu, kata bapaknya, mau nggak mau kita harus secepatnya keluar dari sini. Kata bapaknya, kata suami saya. Nah bapaknya ngomong gitu, tiba-tiba engsel pintu, padahal dia keras kan, kok tiba-tiba bisa mental, hampir mau kena muka suami. Buak, astagfirullahaladzim. Ya Allah Pak, kenapa ya, ini siapa? Padahal pintu kenceng, kok bisa jatuh? Buat mau nyambit. Oh Pak, tengah malam anak saya nangis kayak orang dierep-erep. Bapak pulang, Bapak pulang. Bapak pulang. Kenapa Uca? Bapak pulang, Wita takut. Pulang kemana? Pulang lagi ke Tanah Kusir, Wita takut. Udah harap saya kalau habis pulang beduk subuh, sholat, setiap sholat di aula masjidnya, maksudnya ini musholahnya. Kayak ada yang aneh-aneh gitu. Aneh-aneh aja kayaknya. Oh, pikiran saya udah kadang di gudang, suara burak-burak berisik. Oh Pak, gimana Pak? Nah, akhirnya dia di depan rumahnya itu ada pohon kenanga gitu, kayak pohon itu wangi-wangi. Kalau jatuh suruh pungutin, kumpulin, jangan dibuang. Kamu pungutin, nggak boleh dibuang. Aku pungutin, aku nyapuin. Dari pohon itu dekat perbatasan masuk ke ruang tamu, itu kamar lagi. Kamar lagi. Kayaknya saya tuh ada yang ngajak bicara, ngobrol. Dia pernah ngomong, lu tuh nggak tahu gue tuh apa ya yang di sini. Rasa tahu gini. Lu jangan berani-berani masuk kamar gue yang ini kalau lu mau hidup lu panjang. Apaan sih? Nah, itu kamar apa? Enggak boleh ada yang masuk. Saya pernah lelai ngerjain ini, bingkai pada jatuh semua. Lupa ngelapin meja, langsung pada jatuh, foto-foto. Lupa aja lalai, langsung pada jatuh. Nah, saya pernah malam ngegosok dari kolong tempat tidur, kaki saya kayak ada yang ini. Jadi saya dulu kayak udah diantuin kayak macam-macam gimana gitu. Harus saya ngomong sama bapaknya, Pak gimana Pak? Mau bertahan apa enggak Pak? Udah nggak sanggup di sini ya Pak. Pas ngomong begitu, ibu marah. Oh denger. Masa dia langsung ngusir saya kayak begitu? Ya, bilang besok sama Pak Jenal ya, nggak usah dilanjut lagi lu kerja di sini, gue bayar lu berapa bulan lu kerja sama gue bayar gini. Karena dia udah tahu kalau suami saya itu bukan punya ilmu, iya punya pegangan. Dia bisa juga, jadi nggak kena. Dia dibilang pernah ngomong gini, kalau nggak bapak yang mati, anak yang mati. Kalau kita bertahan di sini mah, kalau nggak bapak yang mati, kita yang mati. Tuh. Terus saya ngomong, ya Allah jangan gara-gara hidup kita susah ekonomi, jangan sampai keluarga saya yang diambil cuman kayak begini gitu. Saya nggak mau Pak, biar gimana ya udah kita pergi aja dari sini Pak. Akhirnya kita ngomong baik-baik tuh, ngomong baik-baik. Oh ya udah kalau nggak beneran nggak apa-apa. Orang malamnya mau pas mau disambit, besok langsung saya keluar dari rumah itu nangis kayak dikasut orang wes bilang Papa jangan di sini lagi, kita takut, kata anak saya. Oh ya udah Pak. Akhirnya suami izin sama Hesti, maaf kalau saya nggak bisa lanjut untuk kerja di sini. Terus Pak Jenal mau kemana? Ya namanya kita orang hidup, ada master di bawah, saya akan berontak, saya akan bawa anak itu saya keluar dari sini. Saya nggak bisa. Jadi kalau suami saya pulang malam marah. Kan suami kalau belum dapat duit nggak mau pulang, marah. Pak tolong ya kalau pulang jangan larut malam, suami saya terganggu. Iya Bu, beduk subuh udah berangkat, pulang jam 10, kadang setengah 11, marah, diomelin. Udah pas gitu, harus saya pamit, saya dikasih uang cuma 3 juta, nggak ada pergantian perabotan saya, semua macam saya.
Karena suami pernah bilang, ini rumah keramat mah. Kalau mama tahu, itu yang kamar mama boleh intip, itu sarang ular, kata suami. Suami aku udah tahu, cuman dia mau ngomong sama aku takut. Gitu. Tuh, jadi itu rumah gini, tiap malam satu suro, Iya. dia selalu minta tumbal. Waktu malam satu suro itu pas kejadian suami mau kena gagang pintu. Kalau dia apa kena, suami aku mati. Tuh di rumah itu. Ya udah Pak, kita pulang aja Pak. Pokoknya tiap malam satu suro nggak boleh tidur. Tiap ketemu malam satu suro nggak boleh tidur, harus begadang, harus yasinan. Aku kadang situ nggak habis pikir. Ngaji dari beduk isya sampai subuh. Ngaji, puasa tetap ngaji, sholat, puasa tetap. Tapi suaminya di dalam kamar aja nggak pernah keluar. Di dalam kamar aja. Kulit suaminya juga semacam kayak keser-keser begitu dah. Kayak budugan gitu. Nggak tahu ya gimana makhluknya apa. Kadang saya kalau ke kamar dia suka bener-benerin, suka kayak lihat-lihat kayak sisik-sisik ikan. Ikan bandeng gitu di toilet. Nah saya lapin pakai tisu, saya kumpulin, masukin ke tong sampah. Kalau benerin tempat tidur, gitu. Situ, nah udah itu akhirnya saya pamit tuh Pak, pulang, nggak kerja di situ lagi, saya cuma dikasih uang 3 juta. Tapi dia bilang begini, sempat dia ngomong masan begini sama saya. Kalau suami lu nggak ada umur, lu balik lagi kerja sama gue terima. Aduh dalam hati, aduh nggak ada. Makasih, aku bilang gitu, saya nggak mau balik lagi. Nah, 2000 pulang, saya ada ngontrak lagi. Ngontrak baru dapet 6 bulan. Ini bulan Mei, Januari, Februari, Maret. Awal Januari 2019, suami pulang kerja, nggak sakit lagi, nggak ada bahasanya, kayak orang mau ngebekasin. Cerita begini-begini, badannya sakit pun enggak. Habis makan di rumah kontrakan, itu udah keluar dari rumah itu saya. Pulang kerja jam 8. Makan, saya sediain makan, minum teh anget, ngobrol sama saya biasa. Kan kalau orang sakit mau pulang pasti ada omongan kayak orang mau ngebakasin. Ini nggak ada sama sekali. Sakit kayak ngeluh apa enggak? Dia nyuruh saya, Mas tidur. Ntar Pak baru jam 9. Bapak kalau mau istirahat aja. Mama ntar tidur belakangan. Bapak tidur ya Maya, Bapak capek ya udah tidur aja. Akhirnya sampai lampu kamar dimatiin. Aku masih main HP. Aku Bapak berbalik gitu belakangan. Aku duduk. Pak, Bapak kok nungging-nungging, kata aku kayak orang sujud gitu. Pak, isi Bapak lagu apa sih? Apa Bapak? Saya panggil 3 kali Bapak. Nah, saya dorong, udah nggak ada. Mulutnya keluar busa. Pak, Bapak kenapa? Tapi masih megang HP. Ya Allah, sampai Bapak, akhirnya saya ngomong sama yang punya kontrakan, Bu, tolongin suami saya, Bu. Kenapa ya bapaknya Wita nggak ada? Tahun 2019, 22 Januari 2019, jam 9 lewat, setengah 10. Nggak sakit lagi suami saya. Dipanggil dokter, kata dokter udah nggak bisa ditolong, udah nggak dikompa, udah nggak bisa. Ini dia kayak orang gimana, mulutnya busa, keluar busa. Gimana, udah aja.
Saya nerimain udah semua kejadian pengalaman saya begitu. Makanya saya nggak mau lagi dipengaruhi orang. Walau kata saya dikasih duit banyak, diturutin mau ini mau itu mau apa, tapi nyawa suami hilang. Ya ibaratnya bukan karena saya, kalau dibilang aja udah Allah yang tahu, semua udah istilahnya udah jalannya takdir udah Allah yang tahu. Itu begitu aja kejadiannya begitu aja. Pas habis kerja dari rumah teman begitu, habis begitu aja. Ditutup mata. Sampai sekarang saya 6 tahun ditinggal sama dia. Punya anak dari almarhum satu. Kejadian saya benar-benar merasa gimana gitu, ya Allah, udah hidup terpuruk kok kayaknya saya diperalat banget seperti ini. Makanya saya untuk detik ini, hari ini juga saya nggak mau teriming-iming sama uang yang berjuta-juta, banda yang bagaimana kalau akhirnya suami harus nggak ada. Ada maksud juga. Walau saya hidup begini adanya, makan apa saya, yang penting halal. Saya nyari sendiri. Maka selama suami nggak ada, suami udah almarhum, saya tulang punggung keluarga. Biaya sekolah anak, semua mual saya. Saya kerja parkir di pasar Cipulir, saya nggak gengsi. Orang mau ngomong apa, saya nggak gengsi. Yang penting saya bisa nyambung hidup buat anak keluarga. Itu kejadian saya, benar-benar sangat kayaknya gimana, terpukul banget. Ya Bun, selain Bapak korbannya siapa aja Bun? Jadi keluarga majikan saya itu banyak tumbal. Oh. Bapaknya, abangnya yang pertama, terus cucu dari anak dari keponakan apa. Dia pernah bilang, lu tahu nggak Yen, gue itu siapa? Dia bilang, ya nggak tahu lah Bu. Kalau gue cerita, lu kaget, lu pasti bisa paham atau gimana. Gue sekarang ngelarang lu masuk kamar ini, kenapa? Kalau iparnya, ada iparnya yang suaminya meninggal, dia bilang kalau ibu itu semacam dia apa ya, kalau orang bilang apa sih Pak, ibu tuh punya piaraan. Bayi ini jangan kaget kalau ada yang aneh-aneh. Ibu tuh punya piaraan. Makanya kalau tiap malam satu suruh bayi ini nggak boleh tidur kan, suruh begadang, yasin, ngaji. Kalau lepas dari yasin itu bisa kita yang dimakan. Jadi kita harus yasinan gitu dari beduk habis sholat isya sampai ketemu subuh azan, harus beralik membaca Al-Quran. Kalau kita lengah, kita yang dimakan. Jadi katanya ada di atas tiap malam satu suruh tuh dari rumahnya dikelilingin semua, kelilingin semacam dia kayak ular gede gitu, ular besar bang, ular. Jadi ini Para sendiri yang cerita. Jadi Ibu Hesti itu kalau malam-malam tertentu dia tidur kamar itu, kalau jelas mau pulang ularnya tidur di kamar itu, karena bisa menghasilkan uang. Itu dari mana ya? Kalau ularnya datang kamar itu, dia ganti kulit ular itu uang. Oh gitu, pesugihannya. Makanya saya kalau dikasih uang sama dia suka saya perhatiin, takutnya kulit ular atau gimana. Saya takut kulit ular apa. Kalau sekarang itu, maka kalau ibu ada mobil lah, tapi ibunya nggak ada, kamu jangan teriak-teriak Bu Hesti. Itu dia udah di kamar dah. Pasti ngomongnya baong apa-apa, baong pulang. Tuh kamar itu baong pulang. Anak ponakannya yang dirawat sama dia, yang bapaknya meninggal itu abangnya pertama. Anak ketiga dia yang ngerawatin dari masih pada kecil sekolah, tapi kok ponakannya pada lulus. Nah pernah ada lagi dari bapak
saudara bapak dapat punya anak apa cucunya tinggal di situ mati, tinggal di situ mati. Baru tiga kembalnya, tadinya 4 mau sama suami cuman nggak kena. Makanya ipare bilang kalau memang Mbak udah nggak betah udah keluar aja, saya kasihan. Itu ipare sendiri yang ngomong begitu. Bapak meninggal, nggak lama bapak meninggal abangnya yang nomor 1. Kalau ibunya udah meninggal duluan, habis ibunya meninggal selang berapa bulan apa berapa tahun ibunya meninggal. Nggak lama ibunya bapaknya tiap tahun malam 1 sore pokoknya dia minta tumbal. Kalau nggak minta tumbal dia di situ-situ aja, nggak mau pergi kemana-mana. Makanya tadinya hampir suami aku tuh yang kena, yang dia mau dihajar pakai gagang pintu itu gede banget, gagang pintu besar. Kenapa Allah tapi ngeles. Kalau dia nggak ngeles, malah kena. Besoknya langsung izin saya keluar rumah situ. Nggak bisa nih, nggak beres kayak begini. Masa kita lagi ngobrol begitu tiba-tiba pintu, kan aneh. Iya. Aneh banget bisa mental gitu, gagang pintu segitu gedenya berat. Oh langsung suami banyak kan bilang keluar lah. Kadang ada adiknya Bu Hesti yang abangnya Bu Hesti yang nomor 2 apa laki-laki. Tiap datang ke rumah nggak pernah negor saya kalau ini suka makan apa selangor. Kadang saya ngeliatin mukanya kok nggak mau nengok gitu, makan habis makan dicuci piring pulang lagi keluar. Saya nggak ditegur, saya nggak mau negor. Iya. Ya kan saya diem, kalau ditanya saya jawab udah gitu aja. Ngeliatin aja kayak orang kontrol gimana. Kayak mantau gitu. Saya bingung ini siapa. Saya tanya, Bu, tadi ada cowok siapa? Oh itu abang saya. Nggak usah takut. Nggak mau nyapa saya, Bu. Emang begitu, Yen. Saya kalau siang duduk di teras depan rumah, nggak boleh. Jangan duduk di situ lama-lama. Nggak boleh. Saya pas depan teras, pintu masuk, ini depannya ada depan, itu pintunya di situ. Kalau saya kalau lagi istirahat sore, Mbak jangan duduk di situ, Mbak masuk ke dalam. Itu nggak boleh. Itu pintunya itu, jadi pintunya itu, teman kacanya satu sama kamar samping, pakai kayak begini, nggak pernah dibuka. Aku penasaran, ada apa? Aku intip. Bener bala, cuma dipan doang, dipan kayak dipan Jawa itu. Iya. Kendi sama kayak kulit apa daun apa sih yang buat atap rumah begitu. Iya, kelapa kayak gitu ya. Kayak begitu. Bala ada pokoknya sama bantal 1, bantal warna merah, bantal 1 begitu. Kalau kata iparnya, hati-hati Mbak, kalau emang nggak betah udah keluar aja. Pernah pas saya keluar ada lagi yang masuk, laki bini bawa anak 1, anaknya masih setahun. Namanya orang Jawa perantau iya. Gitu ya, dimodalin jual makanan, gerobak, dimodalin gerobak, modalin deh semua. Istrinya di rumah, anakku tiap malam nangis, nggak pernah diem, nggak pernah betah nangis. Telepon, Mbak, anaknya yang baru udah nggak, kan dia ada kontaknya sama saya, ada iparnya yang suaminya meninggal. Ada orang baru, tapinya baru 2 hari nggak betah. Kenapa? Anaknya nangis mulu, baru setahun. Tahu kalau dia tuh pengen dimakan, tahu. Jadi setiap ini tahu. Itu kisahnya begitu. Jadi banyak yang kerja sama dia nggak ada yang betah. Awalnya doang ada maksud tertentu. Ya, minta apa? Nggak minta, cuma dikasih. Mau beli apa dikasih. Nggak ada rasa kita kayak orang gitu. Terima aja nih buat jajan, nih buat kita terima aja. Mati baik amat ibu. Jadi kita kan ibaratnya timbal balik kasihan. Oh nggak ternyata di balik itu dia ada
niat jahat dia untuk gimana gitu. Makanya nggak ada yang betah tinggal pada kerja di situ 2 hari 3 hari cabut pergi pulang, nggak ada yang betah. Makanya dia pas saya keluar dari situ sempat ngomong sama saya, Yen, kalau suami udah almarhum, lu mau balik lagi kerja sama gue terima. Aku nggak mau. Makanya apa saya ngomong sama Henny. Pernah pada datang ke rumah ke situ teman sekolah, pada main dimarahin aku. Besok-besok jangan bawa teman sekolah kemari. Padahal kan satu sekolah, pada main. Besok-besok jangan bawa-bawa lagi ya Yen kemari ya. Ya Hen, apa ya? Aku bilang, gua nggak suka kumpul-kumpul begini. Teman pada, ya ini kamar apa? Yen kamar apa? Pada begitu. Nggak tahu kamar apa. Pada penasaran, ini kamar kayaknya aneh dah gitu. Tuh Adi yang ngomong begitu, ini kamar apa ya? Nggak tahu gua nggak tahu. Wah parah lo, hati-hati gitu. Pada keceplosan ngomong, pada main, tengokin dia ini yuk. Kan dia kerja di rumah Hesti. Yuk tengokin pada main. Aku juga ngomong, Bu Hesti, anak-anak mau pada ketemu saya, mau pada main. Dia udah datang aja nggak apa-apa kata dia. Tapi pas mereka pada pulang, aku ditegur, besok-besok jangan pada bawa mereka ke sini lagi. Ya Bu, udah, aku nggak boleh, selalu ketutup, rumah itu selalu ketutup, nggak boleh ada yang menenamu lama-lama, takut kecium gimana rumahnya, nggak pernah boleh. Ya udah Bu, ya nggak dikasih, udah aku diem aja. Situ pengalaman aku bener-bener kalau dibilang trauma ya trauma lah ibarat gimana. Makanya saya kalau tawarin kerja mau nggak kerja di sini tapi nggak pulang, dimingin-mingin lah ya. Saya nggak mau lagi, mendingan saya kerja parkir panas kepanasan hujan-hujanan tapi berkah, alhamdulillah bisa nyekolahin anak sampai sekolah tinggi. Bener Pak. Terima kasih Bu Yani sudah sampai sekarang alhamdulillah sukses. Aduh, diminum dulu Bu. Silakan. Aduh. Iya. Minum dulu, silakan Bu. Minum. Teh, aku kopi nih. Siap. Oke, Bu Yani, ada satu nih pertanyaan nih yang membuat ganjalan saya. Kira-kira nih suami meninggal kenapa penyebabnya Bu? Apakah ada dari pesugihan itu jadi korban itu apa kayak gimana Bu? Suami aku meninggal nggak sakit lagi, nggak ada penyebab. Mungkin karena apa karena desperasi dia waktu yang udah gitu ya. Apa dia masih keingetan atau gimana? Kan dibilang, kalau saya bilang dia nggak sakit lagi, sehat bugar, pulang kerja. Kalau ibarat dia sakit, aku capek ngerawatinnya ya kan. Aku capek. Ini pulang kerja, kan kalau orang bilang kalau orang mau pulang selalu ada omongan yang ngebekasin, yang aneh-aneh lah atau gimana. Ini nggak ada sekali omongan, nggak ada omongan yang mau ngebekasin aneh-aneh gitu, nggak ada. Nah terus apa penyebabnya Bu? Apanya? Penyebabnya? Ya kalau dibilang Bapak itu kenapa sih Pak? Bapak kayaknya badan nggak enak aja, udah gitu doang. Badan Bapak ngerasa nggak enak aja, mau dikerik enggak, Bapak sehat. Kalau dia minta dikerik pasti saya kerik. Enggak usah mah, Bapak sehat. Bikin teh manis, bikin teh manis, ngobrol sama saya sambil ngerokok, curhat masalah anak ke sekolah. Kagak ada omongan apa-apa. Jam 9 lewat 25 menit habis. Itu pun dia dalam keadaan sujud, kayak orang habis sholat sujud. Makanya di situ saya, Bapak, ini lagu Bapak kan kalau orang saya bercanda ya, Bapak kamu lagu apa sih Pak, nungging begitu Pak? Pak, isi Bapak, kata aku. Sampai 3 kali saya, Bapak kok nggak, Bapak? Allah, HP saya Pak, saya balikin, habis busa dari mulutnya, keluar busa banyak banget dari mulutnya. Ya Allah Bapak, di situ saya langsung gelap mata, saya teriak sekuat-kuatnya.
Itu penyebabnya nggak tahu, nggak ada sakit. Ini bilang nggak sakit. Bapak nggak sakit, mah. Kalau bapak sakit, mama kerokin enggak. Cuman bapak kayaknya badan nggak merasa kayak gimana gitu, nggak karuan. Habis begitu aja, lagi kayak orang sujud nungging. Pas saya balikin badannya mulutnya busa, keluar busa. Jadi Bunda Yeni ini pernah tinggal di tempat di mana tempat pesugihan, dan salah satunya beliau mungkin tahu tempat pesugihan itu kayak gimana, jadi tumbal dan sebagainya ya Bu ya. Terima kasih nih Bu Yani sudah menceritakan kisah storynya. Oke Bu Yani, bisa nggak memberikan pesan-pesan untuk Sobat Magenta di rumah Bu Yani? Jadi sebelumnya saya terima kasih sama Bapak dan untuk semua yang udah menyaksikan curhatan saya. Saya mohon buat para semua kawan atau kerabat yang udah mendengar keluhan saya, bukti saya ini semua, saya mohon untuk tidak terjadi sama kalian. Harus waspada nerima kerjaan yang kiranya kurang jelas. Udah gitu aja pesan dari saya, harus hati-hati dan waspada untuk menerima suatu pekerjaan yang kiranya rumahnya sangat tertutup. Udah gitu aja. Ini pengalaman saya banget, pengalaman hidup saya banget. Jadi kita manapun kita harus tetap waspada, harus berhati-hati, walaupun teman, kerabat, sandet-tolan yang suka ngasih iming-iming segala macem, tinggal di rumah, itu tanda-tandanya. Nggak semua sih, gitu kan Bu ya. Terima kasih Ibu sudah menceritakan kisahnya nih Bu untuk Sobat Magenta di rumah nih. Oke, terima kasih bagi Sobat Magenta sampai detik ini. Dan bagi Sobat Magenta yang belum subscribe, like, share, and comment, silahkan subscribe. Semoga pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Dan bagi Sobat Magenta yang ingin menjadi narasumber seperti Ibu Yani, silahkan DM ke Instagram kami atau email ke magentachannel479@gmail.com. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari kami. See you and beware of your mind.